Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah ala Taha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah namaluhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa nafsi wa ila taqwallah faqad faza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka israk allati anfadha zadrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al yusri yusra inna ma'al yusri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadidun. Sadaqallahu azim. Ibu bapak jamaah Masjid Ikhwanul Muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, pemirsa di mana saja berada yang bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran melalui Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi umat manusia. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah pada hari ini, pada detik ini, yang tidak akan bisa kita ukur, bahkan besarnya melebihi buih-buih yang ada di lautan. Apa itu? Yaitu kesehatan, sehingga pulau panjenengan bisa bersama-sama mencari tolakul ilmi. Insya Allah ilmu itu akan bisa bermanfaat, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi panjenengan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Salawat salam kepada Nabi akhir zaman, Nabi pamungkas, Nabi yang paling sempurna dari yang sempurna. Itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga yaumul kiamat, sehingga yaumul hisab kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian bab tasyukur ini saya mengangkat surah Al-Insyirah atau Al-Nasrah yang biasa dibaca oleh Pak Mat dan Pak Wakil. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ada kata nashrah dan sadrak. Artinya, itu kami yang disebut adalah Allah dan mu-nya adalah Muhammad. Makna dari ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak, yang saya ambil dari sumber Ibnu Katsir, yang pertama mengkhususkan kata dadamu, wahai Muhammad. Karena apa? Karena yang pertama bahwa dada itu adalah tempatnya ilmu. Yang kedua, dada itu tempatnya pemahaman. Untuk apa pertanyaannya? Yang pertama bahwa Muhammad itu oleh Allah diberi tugas untuk berdakwah. Yang kedua, bahwa Muhammad itu memikul beban sebagai kenabian. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berdakwah dan beban sebagai kenabian maknanya adalah Muhammad Rasulullah itu sebagai tauladan bagi umat-umatnya. Umat yang disebut adalah orang-orang yang beriman. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Katsir memaknai bahwa kami yang disebut adalah Allah. Allah telah meringankan dadamu. Allah telah memberikan cahaya kepadamu Muhammad. Allah telah menjadikan dadamu menjadi lapang. Allah telah menjadikan dadamu menjadi lebar. Allah telah menjadikan dadamu menjadi luas. Maknanya secara umum bahwa ayat yang pertama menurut Ibnu Katsir adalah dadanya Rasulullah Muhammad itu menjadi lapang, luas, dan penuh toleransi. Yang kedua, bahwa dadamu Rasulullah itu sudah tidak ada kesulitan. Yang ketiga, bahwa dadamu Rasulullah itu siap untuk menyampaikan dakwah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, disambung dengan wa wadzaqna angka wisrok, artinya dan kami telah menurunkan darimu bebanmu. Bahasanya sangat sempurna menurut ahli bahasa Indonesia ini. Artinya bahwa Allah betul-betul memberikan motivasi kepada Rasulullah itu untuk menyampaikan risalah Islam. Allah telah memberikan Rasulullah untuk berdakwah. Allah telah memberikan ampunan dosa-dosa kepada Rasulullah
baik yang lampau dan yang akan datang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sehingga di sini Allah memberikan motivasi, Allah memberikan satu dorongan secara umum bahwa beban yang memberatkan Rasulullah untuk berdakwah itu sudah sangat diringankan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, beberapa pengertian tentang dakwah. Ada perbedaan di zaman Rasulullah dengan di zaman sekarang. Pada zaman Rasulullah, dakwah itu terlalu berat. Masalah yang pertama bahwa yang dihadapi itu adalah kaum-kaum yang masih jahiliyah, kaum yang masih mengagungkan para moyangnya, sehingga ancamannya teror, ancamannya pembunuhan, dan masih banyak yang lain, baik terhadap Rasulullah maupun terhadap saudaranya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau zaman sekarang dengan menggunakan media, dakwah itu bisa menggunakan koran atau majalah, dakwah itu bisa menggunakan media televisi. Bahkan 5 tahun terakhir ini kita bisa akan melihat jagat raya dengan cukup menggunakan HP. Itulah pengembangan yang pernah saya sampaikan, bahwa kita itu jangan gagal paham. Bayani, burhani, dan irfani itu sangat menunjang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita bisa bayangkan seandainya kita itu tidak ada listrik, kita tidak ada speaker dan lain sebagainya, itu juga akan mengalami satu kesulitan. Masjid ini akan bisa megah, masjid ini akan bisa indah karena ditunjang dengan kemajuan teknologi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sekilas info saya mengutip dari Profesor Dr. Quraisy Shihab tentang dakwah. Menurut beliau bahwa dakwah suatu bagian yang pasti dalam kehidupan umat beragama, sangat jelas. Yang kedua, menurut Profesor, dalam ajaran Islam, ia merupakan kewajiban yang dibebankan agama bagi pemeluk-pemeluknya, baik yang sudah beragama maupun belum. Jadi pulau panjenengan itu paling tidak, kalau menurut tafsir dari Profesor Dr. Quraisy Shihab, itu berkewajiban. Rasulullah itu dakwahnya juga dari keluarga, dari tetangga. Jadi paling tidak menurut definisi ini, panjenengan harus bisa membawa, terutama kan sangat naif, kita setiap hari ke masjid, kita setiap hari mengikuti kajian, namun demikian tidak ada gebrakan kepada istri terutama dan anak. Saya pernah mendengarkan kajian, saya masih ingat, dari Ujang. Pak Ujang itu adalah sebagai Ujang Kusuma nama lengkapnya,
itu adalah dosen dari Gunung Malang ketika ngaji di Al-Fatah. Jelalahnya ya, Al-Fatah itu kan tidak punya identitas, sehingga dia putar-putar. Waktu itu HP belum ada yang namanya Google Maps, putar-putar sampai 2-3 kali. Masjidnya tidak ada simbolnya, namanya juga kecil, padahal mereka mengajak keluarganya, anak istrinya 3 selalu diajak. Jelalahnya ketika beliau rawuh itu belum ada orang sama sekali, sehingga ketika beliau ceramah agak menyindir, tapi juga pas. Kok ya tulungabungi, kok ya kebacut gitu loh ya. Alasan beliau bahwa mengajak anak dan istrinya itu bahwa suatu saat ketika nanti kita di surga itu, apabila ingin bertemu anak dan istri, maka ajaklah bahwa istri-istri panjenengan itu nderek kajian. Alasannya dia itu, beliau menafsirkan bahwa seorang istri itu harus tunduk kepada suami. Dening panjenengan tidak mau ikut, berarti kewajiban panjenengan sudah gugur. Namun demikian, gawe Pak Ajeng Kusuma itu paling tidak istri anak itu diajak, ya nanti kalau kita ke surga itu ketemu. Ibu bapak yang kita hormati Allah, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab bahwa dakwah itu sangat perlu. Yang pertama, dakwah itu bisa melalui ucapan atau lisan. Yang kedua, dakwah itu melalui tindakan, atau bahasa kerennya anak muda itu adalah dakwah bilkal. Yang ucapan ya seperti yang saya laksanakan hari ini. Yang ucapan bisa melalui khotbah Jumat, yang ucapan bisa melalui khotbah nikah dan seterusnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang kedua menurut Quraish Shihab adalah dakwah dengan tindakan, dakwah bilkal. Ini yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan surat Al-Ma'unnya, itu sasarannya adalah dakwah bilkal. Dan itu menurut Profesor, dakwah bilkal itu hasilnya itu bisa 70% dibanding 30 dibandingkan dakwah lisan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, contoh dakwah bilkal yang betul-betul merupakan keberhasilan. Misalnya, kalau di Surabaya itu ketika tahun 1981 sampai tahun 1986-7 posisi saya masih di Surabaya, sehingga saya hafal Surabaya tahun itu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu masih jauh ramai dari Tulungagung. Rumah saya Karangpilang. Kalau ke Al-Falah itu mobil, sepeda motor itu bisa dihitung dengan jari. Dan Al-Falah yang di depan persis kebun binatang itu mempunyai magnet, karena saya termasuk pelakunya. Artinya demikian, ketika saya masih sekolah itu ada macam masjidnya juga teman saya, bahasa Tulungagunnya gini, Tri saiki awake dhewe boleh makan gratis kue maklum. Apa itu? Kalau aku
ya di Al-Fawlah itu. Di sana itu ya belum ada masjid-masjid di Surabaya. Kalau buka itu menyediakan nasi kotak belum ada. Nah itulah ternyata magnet. Sehingga apa? Waktu itu Al-Falah bukan Al-Fatah itu sangat terkenal. Magnetnya itu orang yang menikahkan putranya kalau bisa akad nikah di Al-Falah itu akan mempunyai gengsi yang tinggi. Nah itulah yang disebut dakwah Bilal. Kemudian di Lamongan terbaru ada Namira yang mempunyai Pak Helmi. Saya pernah ngobrol-ngobrol ketika masih di Al-Fatah dulu, masih bentuknya bangunan. Pak Helmi itu terinspirasi karena dia pembisnis. Beliau ketika luar kota saat sudah isya, masjid itu mesti terkunci. Sehingga apa? Dia berangan-angan, aku diparingi kebetulan Pak Helmi itu miliarder, sehingga di sana sesekali panjenengan rawuh itu lokasinya sekitar 3 hektaran, mampu sekitar 3.000 jamaah. Dan di sana itu magnetnya yang pertama bangunannya yang bagus, kemudian yang kedua itu 24 jam, yang ketiga ustadznya itu saya pernah kenal 2 kali. Itu kalau malam minggu itu ada kajian dan diambilkan dari mubalek yang sudah Indonesia, dari Gunung Surabaya, bahkan dari Jakarta, bahkan langsung dari Yaman. Itu magnetnya. Kemudian di Jogja ada yang namanya Jogo Karya. Ini sangat unik. Pernah Al-Fatah itu juga mengundang salah satu mubalek dari Jogo Karya, judulnya Manajemen Masjid. Ceritanya sangat unik Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah. Jogo Karya itu berawal dari masjid kampung yang tidak terkenal, bahkan Sewu. Kemudian beberapa orang itu mempunyai ide ya apa piye caranya masjid itu bisa terkenal. Artinya menggunakan jasa para mahasiswa. Untuk apa? Untuk mendata masyarakatnya di sekitarnya. Awalnya juga sangat alot, misalnya ngaten panjenengan, ujuk-ujuk ditekani bocah loro utawa telu. Kemudian anak itu mendata panjenengan itu keluarganya berapa, kemudian pekerjaannya apa. Kalau sudah bekerja jumlah hasilnya berapa dan seterusnya. Itu ternyata sangat berat. Akhirnya berjalan terus. Nah setelah itu mengorangkan. Contoh, kalau misalnya di dalam sekitar Jogo Karya itu ada dokter, ada pengacara, ada pengusaha, diorangkan. Sehingga apa? Dari itu menghasilkan yang luar biasa. Sekarang Jogo Karya itu membuat saldo jamaah itu 0. Kalau hari ini uang yang masuk misalnya 10 juta ya harus habis. Itulah magnetnya. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, di Surabaya ada lagi masjid kedua terbesar di Indonesia setelah Istiqlal, yaitu Masjid Akbar. Punya magnet. Magnetnya apa? Bangunannya bagus.
Kemudian di sana lapangannya luas sehingga apa? Ketika panjenengan sesekali ke sana kalau minggu pagi itu banyak para pedagang ujug-ujug yang menjajakan semua di sana ada. Kalau bahasa sekarang adalah pedagang jajanan dan lucunya semua ada. Di bawah yang dirahmati oleh Allah, itulah konsep yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy bahwa dakwah dengan tindakan itu keberhasilannya 60 bahkan 70 dengan ucapan. Yang paling dekat itu di Blitar. Coba panjenengan sowan ke sana, ada Masjid Ar-Rahman. Kalau kita lihat bangunan fisiknya itu masjid ini tambah sedikit. Hanya di situ ada kiswahnya, kemudian ada magniknya. Ada 4 varian minuman gratis dan enak semua. Ada jahe kopi, ada teh, ada jahe susu, dan ada air putih. Dan itu sangat bebas. Kemudian setelah sholat zuhur, saya 3 kali di sana. Itu ini ada nasi kotaknya. Nah ini ternyata yang punya itu adalah Mayang Kara Group, tapi belum nyampe ke sana. Itu adalah magnet, itu adalah daya pikat. Bahkan pada Ramadan yang pertama ketika Al-Fatah itu digunakan untuk sholat tarweh, saya tambah 1 menit, itu mengundang Taki Malik yang hafid, orangnya kecil, saya punya fotonya. Saya tanya kepada anak muda, opo yo manite, karena di situ saya sebagai kepala rumah tangga harus menyiapkan nasi bandingan waktu itu. Anak-anak muda saya tanya, piro kekuatannya? Belum ada yang tahu. Saya siapkan 300. Ternyata apa? Ternyata orang yang jual nasi di Tulungagung sekitarnya itu termasuk saya keteteran. Di situ membludak menjadi sekitar 1.200-an. Manisnya apa? Ternyata bahwa seperti yang saya katakan tadi, media televisi, HP itu bisa digunakan sebagai media dakwah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, memang surat Al-Insyirah yang terdiri 8 ayat itu paling tidak 3 pertemuan. Mudah-mudahan kita masih ke ayat yang kedua, namun demikian waktunya pas. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan untuk ayat-ayat berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menambah ilmu, wawasan khususnya pribadi saya, umumnya panjenengan ibu bapak yang hadir yang dirahmati oleh Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.